Oke, masih dibuat banget. Masih semangat. Mana suaranya? Yang dari Cirebon mana suaranya? Yang dari Jogja mana suaranya? Yang dari Indonesia Cantik mana suaranya? Yang dari Poluan mana suaranya? Yang dari Pondok Indah. Kalau buang-buang apa, jangan hati-hati, jangan kayak kebakaran kemarin tuh, gara-gara kamu kebakaran. Ini buang pikiran yang panas dari kemubul keluar. Balik ke lab. Orang kan manasi mobil kan di starter gini. Iya. Cuma melo-melin motor bisa bunyi sendiri ya. Beda banget sih. Untuk Ibu Juansih ini, kabarnya ibu yang merancang dan membuat baju dan hijab untuk semua poluan, mulai dari poluan Brimob, poluan Lantas sampai pramugari. Emang seperti apa sih standar prosedur hijab untuk poluan? Prosedur, Mas. Terima kasih. Jadi sebetulnya di kami ini ada seragam poluan ini sekitar 42 macam. Ya, jadi pakaian dinas harian, itu dinas harian ada Lantas, ada Brimob, ada Provos, kemudian juga ada sampai pakaian hamil, pakaian pramugari. Nah, itu dalam 42 macam. Nah, kita mencoba untuk mengajukan desain yang pas untuk poluan berhijabi dari mulai jilbab. Jadi tidak hanya jilbab saja, kita juga harus mendesain bajunya. Karena ketika kita tidak berhijab, ketika tangannya lengannya pendek dan panjangnya juga tidak terlalu panjang. Jadi kita harus mempersiapkan bajunya, mempersiapkan sepatunya juga. Jadi jilbab, pakaian dan sepatu, sehingga di dalam cap tadi 245 tadi diputuskan bahwa poluan yang berhijab PDH dan pakaian lainnya harus panjang, termasuk pakaian dinas upacara. Jadi bermacam-macam, yang pakaian dinas upacara 4 di Polri ini yang semula 7/8 dirubah menjadi panjang. Nah, ini mungkin contohnya bisa dilihat di sana ada adik-adik poluan di depan ini. Nah, ini PDU 4 sekarang jadi panjang. Ini pakaian dinas upacara 4. Kemudian pakaian dinas upacara 1 itu ada di sebelahnya. Mirip Inneke Koesindratmo semua. Herawati, ya maaf ya. Iya. Ada juga dari Provos. Nah, Provos ini, nah jadi menggunakan sabuk, tapi tetap bajunya panjang dan di bawah pinggul. Kemudian Brimob loreng ini, dipergunakan untuk upacara-upacara besar ini ya, yang loreng ini. Jadi ada Brimob harian, ada yang loreng, ada yang hitam, seperti Yeni ini hitam. Ya, berdiri nggak apa-apa, boleh. Ini Mbak Yeni, Mas. Yang ini sana Dewi, nanti Dewi. Satu lagi berdiri nggak? Yang mana, Mas? Ya, ini dari reskrim. Wah, subhanallah, ini yang ini nangkap kamu main nanti. Di sini bisa dilihat jilbabnya yang sudah diputuskan ada 3 warna. Iya, betul. Jadi kalau yang hitam untuk yang tidak berseragam, kemudian yang coklat untuk yang berseragam, kemudian ada satu lagi abu-abu, itu pop musik. Jadi kita menyesuaikan, kalau Brimob yang loreng itu dasarnya coklat jadi coklat. Kemudian yang hitam. Nah, ini banyak yang lainnya juga, masih ada pakaian dinas. Mana ada lagi yang belum berdiri nggak apa-apa? Ini Sabara. Nah, ini Sabara. Nah, ini ada PDL 2 ya, PDL 2. Dalmas. Nah, ini nanti jaga di lapangan seperti ini dengan celananya, sepatunya juga. Jadi memang desain utamanya memang kita menggunakan princess line di belakangnya supaya lebih rapi. Itu yang penting. Kemudian jilbab juga tidak menggunakan atribut yang lain karena kita sudah ramai dengan atribut yang ada di pakaian. Kemudian sepatu juga ankle boot, semua harus sama. Ya. Ankle boot. Silakan mau berdiri mau duduk, monggo silakan. Duduk lagi nggak apa-apa ya. Silakan. Biasa ya. Saya lihat cantik-cantik semua. Wanita tuh bukan hiasan. Wanita itu adalah surga. Makanya harus selalu menjaga surga itu. Harus kamu jaga wanita yang ada di rumah itu. Kalau orang bilang wanita itu adalah hiasan, saya nggak setuju. Wanita adalah surga. Ini keyboardnya kok waguk. Harus dijaga kan, Mas. Kembali kalau Mbak Nia ini.
banyak poluan yang mengalami perang batin antara keinginan memakai hijab dengan pekerjaan. Mbak Mia sendiri mengalami hal seperti itu juga nggak sih saat memutuskan untuk memakai hijab nih? Monggo. Enggak. Jadi waktu saya belum pakai hijab, saya selalu berdoa aja. Mudah-mudahan satu waktu saya masih dikasih Allah kesempatan untuk pakai. Amin. Jadi saya lihat banyak teman-teman yang udah duluan pakai ya. Pada waktu saya memang belum gitu loh Mas. Tapi waktu saya udah ambil keputusan untuk berhijab, mula-mula berkerudung dulu deh gitu ya, berkerudung, kemudian pelan-pelan berhijab, itu enteng aja dan nyaman aja. Kemudian saya juga nggak merasa dia menghalangi profesi saya. Sejauh kita tahu mempergunakannya ya. Jadi alhamdulillah saya nggak perang-perang batin itu. Luar. Kalau BK masih ya, masih proses ya. Proses Mas. Ya, tapi aku bener sama banget sama Mama Mia. Ada gitu Mas di hati pingin kapan ya suatu saat pingin banget pasang ya Mama. Tapi ya kan aku butuh niat yang kuat Mas Tukul dan bukan paksaan dari orang-orang gitu. Keinginan dari hati sendiri. Doain aja Mas. Ya pasti, jangan sampai batin terjajah tuh nggak enak. Enak tuh merdeka pikiran, hati tuh merdeka itu surga. Betul. Jadi pemirsa, wanita super saya selanjutnya juga masih dari dunia kepolisian. Beliau punya hobi dan kegemaran tidak biasa yang mayoritas dilakukan laki-laki, yaitu hobi motor trail. Kalau teman saya suka hobi ngambil motor ya. Langsung aja kita sambut Brigpol Dili Sriwandari. Cantik ya, subhanallah. Luar biasa sekali. Kembali ke laptop. Beda sama bini lu ya men ya. Gitu banget sih Mas. Emang kenapa? Compang camping gitu. Barengan. Good night Brigpol Dili, welcome to my show. Terima kasih sudah jauh-jauh dari Bengkulu datang ke sini. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik Mas Tukul. Luar biasa, dari Bengkulu loh. Bengkulunya mana? Rejang Lebong, Surup mana? Argo Makmur, Siluma, Bintuhan, Muko-Muko, Pahiyang, Rejang Lebong mana? Bengkulu Kota Mas. Wow, Bengkulu Kota. Salam hormat buat Wakil Gubernurnya ya, Pak Sultan sama Pak Junaidi Gubernurnya, luar biasa. Satu kalau ke sana tuh selalu disiapin semuanya. makanan. Ya siapin makanan, bisa siapin apa. Kembali ke Mancing-mancing aja sih. satu kalau ke sana tuh selalu jajak. Apaan tuh? Jajak makan. Di rumahnya masing-masing ya dijajak makan bareng-bareng. Kadang-kadang dibawain durian, ini lagi musim durian di sana tuh. Bodoh banyak. Langsung saja nih. Dari info terpercaya kabarnya Mbak Dili adalah poluan yang punya hobi yang tidak biasa, yaitu hobi motor trail. Itu gimana ceritanya awalnya nih, monggo? Sebenarnya Mas Tukul itu awalnya kita bukan hobi sih sebenarnya. Lebih kepada saya kan sebagai polisi wanita kebetulan ditugaskan sebagai Babin Kamtibmas. Wow. Ya, Binmas. Ujung tombak itu berarti itu. Babin Kamtibmas itu ujung tombak. Jadi kita ditugaskan untuk memegang satu desa gitu, untuk kita bina, untuk kita sentuh. Apabila kita dibutuhkan di desa itu, kita harus hadir kapan saja. Kebetulan desa yang saya bina adalah agak terpencil Mas Tukul. Nggak kayak Jakarta kan bisa dilewatin semua kendaraan. Jadi desa saya itu tidak bisa dilewatin oleh kendaraan roda 4 atau kendaraan biasa. Jadi biasanya saya itu kan ada motor dinas, motor trail juga. Jadi saya mengendarai motor itu, akhirnya saya
hobi jadi ikut komunitas gitu. Ini ada foto-fotonya Mas Tukul. Tiba Dili bisa waktu ke lokasi-lokasi pemukiman jauh itu bisa sampai ngetrail gini, bisa nggak yang naik gitu? Bisa ya. Alhamdulillah bisa Mas Tukul. Saya tuh kalau ingat Bengkulu, ingat waktu saya diajak sama Menteri Desa tertinggal waktu Pak Saifullah sekarang Wakil Gubernur Jawa Timur itu datang ke Seluma ini, Seluma ya. Di situ ada pembangkit listrik itu, di sini nggak ada listrik, dikasih mesin air itu. Alhamdulillah di sana sekarang terang. Wow. Sana saya Denada Krisdayanti sana ngeliat tukul palu apa? Kembali ke laptop untuk Bribtu Yeni. Dengar Bribtu Yeni ini, oh sini ya. Iya ganti. Adalah juga seorang sniper. Alias penembak jitu. Isdetru nih monggo ini. Mau yang benar atau yang enggak nih? Iya yang benar dong. Saya waktu di Fort Benning, kalau orang-orang sekolahnya di West Point, saya di Fort Benning, lo sniper lo, penembak lo, nggak sembarangan lo. Jangan. Ya, amin Mas Tukul, insya Allah kalau dibilang seperti itu. Sebenarnya basic kita itu awalnya kita penembak kepercayaan Mas Tukul. Oh, penembak kepercayaan. Iya. Jadi di situ kita mungkin diibaratkan dengan kita dikasih 3 sasaran. Misalnya kayak balon warna merah, hijau atau kuning. Dimana di sana kita dituntut untuk sasaran yang kita harus tembak yang warna merah. Yang 2 ini sebenarnya orang baik tapi disandera sama sasaran yang merah ini. Jadi kita harus benar-benar pasti menembak yang merah ini. Wah luar biasa, nggak sembarangan, dari terlatih banget. Pasti. Nggak sampai meleset. Tepuk tangan dong. Kalau ini seragam Brimob. Iya. Seragam Brimob. Saya punya sahabat CS satu kelas tuh sekarang, dan sat Brimob Jawa Tengah. Siap. Kombes Muhammad Badrus tuh. Siap. Satu kelas, satu sekolahan, duduknya di depan, istrinya duduknya depan. Dia pinter duduk depannya belakang, bodoh ya. Dan saya orang bodoh bernasib baik kayaknya. Semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Balik ke laptop. For all my case. Liting 88A. Saya tak doakan benar-benar jadi brigjen. Di tengah kesuksesan karir, gimana sih cara kalian agar kodrat sebagai wanita tetap terlaksana dengan baik namun tidak menomorduakan karir? Monggo dari Mbak Kamil itu. Ya Mas Tukul tidak menomorduakan karir, tapi tetap menjadi wanita. Ya artinya kita memang wanita, kita punya kewajiban, kita punya kodratnya, kita jalanin aja semua kewajiban kita. Kemudian kita pun hamba Allah yang bebas. Artinya tadi saya bilang kita boleh memilih profesi kita apa. Seperti saya ke seni, ibu-ibu ini ke polisi gitu ya. Jalanin natural aja. Kemudian tetap berusaha untuk bisa berbuat sebaik mungkin, semampu kita, bekerja dan berdoa. Amin. Kodratnya nggak hilang. Jadi Ibu Juanse. Terima kasih. Jadi masalah rumah tangga dan karir memang harus seimbang. Apalagi zaman sekarang teknologi sudah semakin maju. Kita bisa memanfaatkannya untuk bisa mengelola rumah tangga dan karir. Jadi memang di rumah tangga harus kuat dulu kita, supaya tidak ada permasalahan di dalam, sehingga kita bisa melaksanakan tugas secara profesional. Luar biasa. Utamakan kepentingan bangsa, rumah tangga dan semuanya. Luar biasa. Kalau dari Mbak Nat. Sebagai wanita yang bekerja, saya sebagai anggota polisi wanita, ya kalau pas ada waktu senggang untuk keluarga ya kita manfaatkan untuk keluarga. Di saat kita dinas ya berdinas. Subhanallah. Kalau Mbak Yeni? Mungkin sama Mas Tukul ya, cuman menambahkan sedikit aja. Kalau saya sih mengalir saja sih, ngikutin alur aja sebagai perempuan. Dan tentunya yang paling penting kita tidak
melupakan kodrat kita bahwa kita tuh perempuan yang harus ada buat suami atau anak, tapi harus bekerja juga. Luar biasa. Ini kayak yang di rumah ya, seperti Mbak Yeni ini bisa membedakan. Jadi istri saya ini termasuk wanita multitasking. Jadi punya kemampuan macam-macam lah ya. Bela dirinya apalagi, wah. Udah kempo, meeting. Ya pada intinya sama juga Mas Tukul sama mbak-mbaknya. Kalau seperti saya ini kan juga dibutuhkan masyarakat, harus hadir cepat. Tapi kalau kita nggak ada kegiatan, langsung kita ke keluarga, kita ajak anak-anak main apa gimana gitu, baru kita kalau dinas ya kita lakukan maksimal. Luar biasa. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya adalah teman baik saya, seorang musisi yang membuat karya khusus mengenai apresiasinya terhadap Kartini dan wanita Indonesia. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tony Q Rastafara dan Rivi Putri. Selamat malam Indonesia. Usahanya cerita, murahnya kebayang, nyanyian hati di tanah Jepara. Usahanya cerita, murahnya kebayang, nyanyian hati di tanah Jepara. Jiwa yang melangkah di batas jalinan sejarah, memudah batas yang mengekang, terangi hati para perempuan. Lewat surat harapan tersirat, lewat sikap hapuskan galau. Lewat surat harapan tersirat, lewat sikap hapuskan galau. Jangan hanya sekedar pawai santunan kebaya, oh ya. Susuri jejak perjuangan sambil melangkah ke masa depan. Dan la 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 usahanya cerita, muramnya kebaya, nyanyian hati di tanah Jepara. Lewat surat harapan tersirat, lewat sikap hapuskan gelau. Lewat surat harapan tersirat, lewat sikap hapuskan gelau. Jangan hanya sekedar pawai santunan kebaya, oh no 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 no. Susuri jejak perjuangan sambil melangkah ke masa depan. Dah dapatkan la 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 lagu, oh ya 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 ya. Usahanya cerita, muramnya kebaya, nyanyian hati di tanah Jepara.
applause for Tony Q Rastafari dan Rivi Putri. Ini Mas Tony dan Rifki Putri ini. Ya, Mas. Sama Mas Nih. Tony. Nah, yang 3 itu ngopi-ngopi dulu sana. Nah, makan nasi kucing sana. Nih. Semuanya atau berdua saja? Berdua aja, monggo. Mas, Iya, luar biasa sekali. Terima kasih, Mas. Ya, monggo silakan. Wah, ini. Ya, monggo silakan. Bisa orang penyamun. Iya. Badannya loh bisa terjaga terus ya, betul luar biasa. Kembali ke Selamat datang untuk Mas Tony Q Rastafari dan teman duetnya Rivi Putri. Long time no see my old friend ini. Sorry, can speak English? Never mind ya. Yes, no problem. Apa pakai bahasa tumbuh-tumbuhan mungkin lebih paham. Kalau bahasa tumbuhan nanti Mas Tukul ngomong sendiri. Iya, makanya pas banget ya ngomong kecambah di depan. Maksudnya lu nganggep dia tumbuhan. Kadang-kadang sih. Gimana kabarnya? Mas Tony. Baik. Tapi lagunya bagus. Mas Tony gimana? Baik juga. Tapi lagunya mah iramanya itu waduh. Betul. Reggae itu emang bibir aja tak gimbal saya tuh. Saya penggemar reggae loh. Apa-apa lagu apa tak reggaekan, alhamdulillah. Bibir saya gimbal bukan rambutnya ya. Kembali ke untuk Mas Tony dan Mbak Rivi. Mas Tony ini kan cukup sering membuat lagu bertema nasionalisme. Salah satunya lagu yang dibawakan tadi yaitu lagu Senandung Kartini. Apa sih yang melatar belakangi karya tersebut nih? Monggo. Iya, terima kasih Go. Ladies first dulu apa men first dulu nih? Mas Tony yang nyiptain. Oh, iya, Kasih jelasin dulu. Mungkin mau sapa fansnya dulu, Mas Sebenarnya garapan yang paling baru ini kita lagi ngobrol-ngobrol dengan teman-teman sastra di Bulungan, teman-teman seniman lah ya. Terus ada tercetus ide untuk membuat sebuah lagu yang karena melihat carut marut politik yang sekarang ini, kita ingin membuat semua kembali ke habitatnya, artinya kembali ke rasa nasionalis. Terus dari ngobrol-ngobrol itu tercetus ide untuk membuat sebuah lagu yang bertemakan nasionalis. Nah, di sini banyak yang ditulis oleh teman-teman yang dari Bulungan. Salah satunya Mas Yoyi Lembayung itu salah satu penulis lagu Serenada yang pernah dibawakan oleh Kokonatris juga. Itu membuat lirik, ada beberapa lagu yang dibuat oleh Mas Yoyi dan juga ada Amin Kamil yang sastrawan juga. Terus saya di sini dipercaya sebagai musik director. Terus Mbak Rivi, di album itu ada Mbak Rivi, ada Steven, ada Ipang, ada Enjet Flower, terus ada Mas Anis Jogja, terus juga ada Mas Klobot. Nah, Mas Klobot ini juga salah satu orang yang membuat lagu yang Mbak Rivi tadi bawakan. Jadi ya tujuannya adalah bagaimana mengembalikan rasa nasionalis melalui lagu yang mungkin orang sekarang mungkin nasionalis hanya sekedar seremonial ya. Tapi kita coba untuk menengahi situasi ini dengan membuat lagu yang memang kita coba dengan lagu-lagu yang semuanya temanya nasionalis. Ada lagu Kartini, ya, ada lagu Kartini, ada lagu Kesaktian Pancasila, ada lagu Dirgahayu Indonesia itu tentang 17 Agustus. Terus tentang ada lagu Hari Anak, ada Hari Ibu, dan juga ada lagu 10 November. Ya, semuanya jumlahnya 9 lagu. Bagus. Itu kira-kira. Ide yang sangat cemerlang sekali dari dulu. Dari dulu tuh memang cemerlang sekali. Itu yang melibatkan banyak orang. Ada Pak Man nggak di situ? Siapa itu? Tukang pangsit yang di depan Bulungan tuh nggak ada. Kembali ke Pak Man. Mungkin Mbak Rifki mau nambahin? Iya, pokoknya kan kalau aku dari sisi seniman juga sama-sama penyanyi, apa sih yang bisa kita buat gitu. Kalau mungkin dengan cara lain agak susah ya Mas ya. Karena kita menyukai banget musik. So, itu bisa jadi salah satu jalan untuk ikutan andil. Betul. Tapi suaranya tadi bagus ya. Megang mic-nya tadi improvisasinya luar biasa. Suaranya itu nggak bagus ya. Apa ya? Suaranya nggak bagus. Apa? Bagus sekali. Bisa aja Mas Tony. Dari dulu nih, waduh, suka bercanda. Asik. Makan suka bayarin nih dia.
Saya dulu sering dibayarin nih di Blok S tuh, sama. Kadang sampai bosan sendiri dia. Aku yang bosan dibayarin ke dia, balik kalau ngomongin tentang Kartini nih, katanya Vega ada yang mau disampaikan, silakan. Oh iya Mas Tuku, jadi kan ini hari yang spesial untuk seluruh wanita Indonesia karena hari ini memperingati Hari Kartini. Sebenarnya besok juga ada hari yang bersejarah Mas Tuku untuk Mama Mia. Loh apa ya? Karena besok itu Mama Mia ulang tahun Mas Tuku. Wow. Berarti di atas jam 12 nanti dong. Iya. Jadi sebenarnya kita dari tim Bukan Empat Mata pingin banget jadi orang pertama yang ngucapin selamat ulang tahun. Ini udah dan itu kadonya kado buat semua bintang tamu. Tapi kado spesial buat Mama Mia ada juga. Alhamdulillah ya. Ini kadonya. Loh, biasanya kan pakai roti, pakai coklat. Kirain ini kadonya. Ini combro kamu bawa tuh. Kok mama bawa empal gentong malah. Lagi mau aja ditarik. Nah ini masuk Mama Mia mirip suaminya ternyata. Beda ini buat Mama Mia. Mama Mia boleh diterima dari tim Bukan Empat Mata. Ini perhatian banget nih. Luar biasa. Boleh dibuka, mudah-mudahan Mama Mia suka. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Amin. Makasih ya. Semuanya terima kasih. Nih, bercanda nggak? Boleh. Aduh. Wow. Mama Mia suka bros. Aduh, ini besok ulang tahun lagi ya. Thank you ya Mas Tukul. Terima kasih ya. Semuanya makasih banyak. Oke, bos. Pemirsa, care and share seperti apa lagi yang akan diberikan bintang tamu saya yang sangat luar biasa di malam hari ini. Jangan menonton, tapi karena